Lampu-lampu di serambi pesantren mulai dipadamkan satu persatu, menyisakan keremangan yang hanya ditemani suara jangkrik dan embusan angin malam yang dingin. Di saat santri-santri lain sudah terlelap dalam mimpi setelah lelah mengaji seharian, ada satu bayangan yang selalu tertinggal. Pungkas, seorang remaja pendiam dengan sarung lusuh yang diikat kencang di pinggangnya, masih berdiri tegak di sudut masjid. Matanya menatap lantai ubin yang dingin dengan tatapan yang sulit diartikan. Di balik pilar kayu yang besar, Ustadz Mansur memperhatikan dengan kening berkerut. Ini bukan malam pertama. Sudah berminggu-minggu, Pungkas selalu menjadi orang terakhir yang meninggalkan masjid, bahkan jauh setelah jadwal piket kebersihan selesai. Pungkas tidak langsung menuju asrama. Dia justru meraih sapu lidi dan kain pel yang sudah setengah kering. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara, dia mulai menyeka sisa-sisa jejak kaki di selasar masjid hingga mengkilap di bawah cahaya bulan. Tangannya yang kasar bergerak lincah, seolah dia sedang membelai sesuatu yang sangat berharga. Ustadz Mansur terus memperhatikan dari kejauhan, merasa ada yang aneh. Menjadi santri yang rajin adalah hal biasa, tetapi Pungkas melakukannya dengan semacam kegigihan yang melampaui tugas. Ada beban yang tampak di bahunya, sebuah tanggung jawab yang dia pikul sendirian tanpa ada yang meminta. Setelah memastikan setiap sudut masjid bersih sempurna, Pungkas mengembalikan peralatan itu ke tempatnya. Dia mengenakan sandal jepitnya yang sudah tipis, lalu melangkah menuju gerbang belakang pesantren yang jarang dilewati. Ustadz Mansur memutuskan untuk mengikuti. Dengan langkah tanpa suara, dia membuntuti Pungkas keluar dari lingkungan pesantren. Jalanan desa malam itu sangat sunyi, hanya ada suara daun bambu yang saling bergesekan ditiup angin. Pungkas berjalan dengan cepat, sesekali dia menoleh ke belakang, membuat Ustadz Mansur harus sigap bersembunyi di balik rimbunnya pohon pisang, atau pagar bambu penduduk. Setelah berjalan hampir 2 kilometer, Pungkas berhenti di depan sebuah gubuk kecil, yang dinding bambunya sudah banyak yang berlubang. Di depan gubuk itu, terdapat sebuah sumur tua, dengan timba kayu yang sudah tua pula. Pungkas tidak langsung masuk. Dia justru mendekati sumur itu, mengambil ember, dan mulai menimba air. Suara decit katrol sumur itu, memecah keheningan malam, terdengar seperti rintihan kecil di tengah kesunyian. Ustadz Mansur bersembunyi di balik tumpukan kayu bakar, memperhatikan dengan seksama. Pungkas mengisi satu demi satu gentong air yang ada di samping gubuk itu, hingga penuh. Keringat mulai membasahi dahinya, berkilau di bawah cahaya bintang. Setelah selesai mengisi air, Pungkas mengetuk pintu gubuk itu dengan sangat pelan. Pintu terbuka dengan suara derit yang panjang. Dari dalam, muncul seorang wanita tua yang punggungnya sudah sangat bungkuk, berjalan dengan bantuan sepotong kayu. Namanya Nenek Arum, seorang janda tua yang hidup sebatang kara dan sudah tidak bisa lagi melihat dengan jelas. Mata Pungkas yang semula tampak lelah, tiba-tiba berubah menjadi cerah saat melihat wanita itu. Dia segera meraih tangan Nenek Arum dan menciumnya dengan penuh takzim. Ustadz Mansur tertegun. Dia tahu Nenek Arum bukan kerabat Pungkas, melainkan warga lokal yang hidup dalam kesunyian. Pungkas kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari balik sarungnya. Ternyata itu adalah sisa jatah makan malamnya, yang sengaja tidak dia habiskan. Dia mendudukkan Nenek Arum di balai-balai bambu yang rapuh, lalu mulai menyuapi wanita tua itu dengan penuh kesabaran. Di tengah suapan itu, mereka berbincang pelan. Pungkas menceritakan tentang pelajaran nahwu dan sorof yang dia pelajari hari itu, sementara Nenek Arum mendengarkan dengan senyum yang tulus. Ustadz Mansur merasakan dadanya sesak oleh rasa haru. Dia teringat betapa seringnya dia menegur Pungkas karena anak itu tampak mengantuk saat pengajian subuh. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Setelah menyuapi Nenek Arum, Pungkas mengambil sebuah buku kecil dari saku bajunya. Itu adalah buku Iqra. Dia mulai membimbing tangan Nenek Arum, yang gemetar untuk meraba huruf-huruf hijaiyah yang timbul, yang sengaja dibuat Pungkas, menggunakan lem yang dikeraskan di atas kertas. Pungkas mengajari Nenek Arum, mengenal Tuhan melalui huruf demi huruf. Ini alif, Nek. Lurus seperti niat kita, bisik Pungkas lembut. Nenek Arum mengikuti dengan suara parau yang bergetar. Mereka berdua tenggelam dalam momen yang begitu sakral di dalam gubuk yang hampir runtuh itu. Tiba-tiba, sebuah suara ranting patah di bawah kaki Ustadz Mansur mengejutkan mereka berdua. Pungkas langsung berdiri dengan waspada, menyembunyikan Nenek Arum di belakang tubuhnya yang tegap. Ustadz Mansur akhirnya memutuskan untuk keluar dari persembunyiannya. Dia melangkah perlahan menuju cahaya lampu minyak yang remang-remang. Pungkas terperanjat, wajahnya memucat seketika saat mengenali sosok gurunya di ambang pintu. Dia menundukkan kepala sedalam-dalamnya, tubuhnya gemetar, karena takut akan dimarahi atau dihukum,
karena melanggar aturan pesantren yang melarang santri keluar malam tanpa izin. Ustadz Mansur tidak marah. Dia justru mendekat dan memegang kedua bahu Pungkas dengan lembut. Dia memeluk santrinya itu dengan sangat erat, sebuah pelukan yang penuh dengan rasa bangga dan permohonan maaf. "Pungkas, akulah yang seharusnya meminta maaf kepadamu," bisik Ustadz Mansur dengan suara serak. Dia baru tahu bahwa Pungkas melakukan ini karena teringat neneknya sendiri yang meninggal sebelum sempat dia ajari mengaji. Pungkas ingin menebus penyesalannya dengan berbakti pada Nenek Arum, memastikan bahwa tidak ada orang tua di sekitar pesantrennya yang tidur dalam keadaan lapar atau tidak mengenal Tuhannya. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya di pesantren. Ustadz Mansur menjadikan kisah Pungkas sebagai pelajaran bagi santri lainnya tentang arti pengabdian yang sesungguhnya. Pungkas tetap menjadi orang yang pulang paling akhir, namun kini dia tidak lagi sendirian. Setiap malam, secara bergantian, para santri membantu Pungkas mengurus Nenek Arum dan lansia lainnya di desa itu. Pungkas mengajarkan mereka bahwa ilmu yang paling tinggi bukanlah yang hafal di lisan, melainkan yang membumi dalam tindakan. Di bawah langit malam yang sama, Pungkas tersenyum tipis, menyadari bahwa pulang paling akhir adalah cara terbaik untuk sampai di tujuan yang paling mulia.